Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَقَالَ تَعَالَى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَقَالَ تَعَالَى فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. Untuk melanjutkan pengajian yang telah kita ajarkan pada bulan-bulan yang telah berlalu, yaitu berkenaan dengan ikhlas dan kesungguhan kita di dalam bertawajjuh, di dalam menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang akan kami sampaikan ini akan bermanfaat dan membuka hati kita meraih taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam firman-firman Allah yang telah Al-Fagir sampaikan tadi dan diperkuat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu yang beliau sabdakan, innamal a'malu binniyat. Ya. Sesuatu itu mengikut daripada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya. Dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang telah menjadi niatnya. Dalam terus daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau juga mengatakan, faman kanat
hijratuhu lidunyan yusibuha aw imra'atan yankihuha. Kalau memang tujuan itu dunia, maka akan mendapatkannya lah. Kalau yang menjadi tujuan itu wanita, seorang perempuan, ya juga akan bisa dia itu menikahinya. Itu dilihat dalam sudut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam mengartikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ba'dul muhaqqiqin, setengah daripada ulama sufiyah, al-muhaqqiqin al-wasilina ila Allah subhanahu, beliau mengatakan innal amala in sahabahu qasdun muharramun min riya'in bi an urida bihi ghurdun dunyawiyyun faqat walau mubahan fahuwa haramun khalin 'anis sawab wa in kana mashuban bih fakadzalika. Ringkas daripada pengertian ini, ya, sesungguhnya setiap suatu amaliyah, perbuatan apapun, perjuangan apapun, ya, walaupun ya, sesuatu yang diperjuangkan itu sesuatu yang mubah, yang boleh-boleh saja, ya. Tapi di dalam melangkah berjuang itu sendiri ada suatu tujuan yang diharamkan oleh Allah, berbentuk seperti suatu keriaan. Maka hukumnya dia dihukumi haram dan kosong, tidak diberi pahala oleh Allah. Ini ya. Dalam pengertian ini, ya, diperkuat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau, ana aghnas syuraka anis syirki, saya yang lebih dari siapapun yang engkau sekutukan. Nah, karena itu kata Rasulullah, man 'amila 'amalan asyraka fihi ghairi fa ana minhu bari'un huwa alladhi asyraka bihi. Siapapun yang melakukan sesuatu dengan mensyirikkan di dalam sesuatu itu keselain saya, kata Allah, maka saya lepas dan bebas darinya, dan dia akan mengikut dengan siapa yang menjadi sekutunya. Dalam pengertian ini, ya, para ulama, ya, mempunyai
berapa pendapat. Kalau mengikut pendapat Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, ya, sekiranya di dalam amaliyah ibadah perjuangan itu sendiri itu berimbang di antara karena Allah dan karena selain Allah, maka dia tidak akan diberi pahala oleh Allah. Ya. Tapi mengikut, ya, Al-Imam Fakhrur Razi, ya, radhiyallahu an, beliau mengambil di dalam Ijma'ul Mutakallimin, ya, begitu kerasnya, ya, walaupun sedikit pun, ya, di situ ada sesuatu yang ditujukan ke selain Allah, tidak akan diterima oleh Allah. Tapi mengikut daripada pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, ya, beliau mempunyai pendapat tidak akan dihapus pahalanya oleh Allah hanya mengikut seberapa kekuatan itu sendiri. Ya. Apa lebih kuat ke Allah, apa lebih kuat ke lain Allah, mengikut ukuran di mana di hatinya. Beliau mengambil satu ayat Al-Qur'anul Karim, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Itu. Namun ya, ada suatu pendapat, ya, yang diambil oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal an jumhuris salaf radhiyallahu anhum, ya. Beliau melihat dulu keadaannya, ya. Apakah ibadah itu merupakan ibadah yang tunggal, yang terpotong-potong, atau ibadah itu merupakan suatu kesinambungan. Kalau ibadah itu merupakan suatu potongan-potongan yang tidak berkesinambungan, ya, melihat seberapa dia itu kesungguhannya kepada Allah dan tidak kesungguhannya kepada Allah. Seperti halnya kita membaca surat Al-Qur'anul Karim, karena di situ dijanjikan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan likulli harfin, ya. Jadi kalau sekiranya itu memang niat karena Allah di dalam satu ayat Bismillahirrahmanirrahim, ya, niat karena Allah akan diberi pahala oleh Allah, ya. Waktu naik lagi Yasin, niat karena Allah diberi pahala oleh Allah. Begitu naik lagi wal Qur'anil Hakim, tidak niat karena Allah akan dihapus oleh Allah. Baru kalau dinaikkan lagi innaka laminal mursalin, niat karena Allah diberi pahala lagi oleh Allah, ya. Ini karena merupakan ibadah yang tidak kesinambungan, ya. Sekarang bagaimana kalau ibadah itu merupakan satu kesinambungan,
seperti sholat. Ya, kalau istilah di dalam fikih itu iftitahu habit bitakbir, pembukaan sholat dengan takbir, penutupan dengan salam. Sekiranya ya di dalam beribadah waktu melangkah pertama karena Allah, tapi namanya manusia ya, di tengah perjalanan di rakaat awal oke ya, pada rakaat kedua atau ketiga atau pada saat ruku karena Allah, waktu sujud udah terganggu hatinya tidak karena Allah, karena ada sesuatu atau karena ada kawan, ada teman, akan tergerak berubah hatinya. Dalam menghadapi hal seperti ini ya, kalau di dalam hatinya itu tidak cepat-cepat ditolak ya, dimujahadah nafsunya, dimarahi ya, yang mana akhirnya sampai dibiarkan sampai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, walaupun sah fi hukmi syariah, walaupun cukup di dalam untuk memenuhi kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, tapi pahalanya akan dihapus oleh Allah. Ini di dalam apa? Di dalam ibadah yang berkesinambungan. Dalam hal ini ya, sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, ittaqu hadzal syirkal khafi. Kau harus takut dan hati-hati dengan adanya syirik yang sangat samar dan tipis. Kenapa Rasulullah? Fa innahu yadibbu dabiban namal. Dia akan merangkak. Apa istilahnya? Merangkak atau ngeremet? Hah? Ya Jawa laan. Apa? Hah? Merambat ya Jawa. Hah? Merayap. Ya. Kata Rasulullah, syirkul khafi ya, itu akan merayap pelan-pelan seperti merayapnya semut hitam. Mungkin waktu Allahu Akbar oke-oke, waktu Bismillah nggak apa-apa, mungkin waktu Maliki Yaumiddin mulai timbul. Ini, ini. Sahabat bertanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa masyirkul khafi ya Rasulullah, apa syirkul khafi? Dijawab oleh Rasulullah, ar-riya. Nah, dalam mensikapi ya, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini ya, Al-Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu an mengatakan, man lam yakun fi a'malihi akyasa min sahirin waqa'a firya. Ini kata beliau, siapapun ya, di dalam dia beribadah, di dalam dia berjuang ke jalan Allah, tapi dia tidak lebih pandai dan cekatan daripada tukang sihir di dalam membolak-balik sesuatu, tentu setiap amal ibadah perjuangannya akan terjadi suatu keriaan. Inilah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini nggak sadar. Mari kita kembalikan ke
pokok daripada ikhlas. Satu tempo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan salah satu sahabat. Beliau matur keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mal ikhlas?" Apakah ikhlas itu wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, "Saya tidak tahu." Saya akan bertanya kepada malaikat Jibril. Begitu malaikat Jibril ditanyakan oleh Rasulullah, beliau juga menjawab, "Saya tidak tahu wahai Rasulullah, hatta as'ala Rabbal Izzah." Saya akan bertanya dulu kepada Allah. Begitu malaikat Jibril bertanya kepada Allah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Jibril, al-ikhlas sirrun min asrari." Ikhlas itu adalah salah satu daripada rahasia saya. Yang mana rahasia itu, kata Allah, "Udi'uhu qalba man ahbabtu min ibadi." Aku letakkan di dalam hati hambaku yang aku cintai, kata Allah. Bukan yang menyintai, yang dicintai oleh Allah. Ya. Makanya dalam Al-Quranul Karim, kalau sudah menyangkut gangguan-gangguan yang terganggu oleh iblis dan setan, dijamin oleh Allah, apa? Kecuali illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambaku yang aku beri ikhlas. Bukan hamba-hambaku yang ikhlas, di situ dikatakan oleh Allah, yang mukhlasin. Ya, ini coba. Ini mengandung suatu arti yang begitu mendalam. Ya, kenapa kok Allah tidak mengatakan mukhlisin, kok mukhlasin? Ya, karena apa? Karena penyakit ikhlas itu, seikhlas bagaimanapun, yang banyak akan menunjukkan dirinya bahwa dirinya ikhlas. Ya, kan banyak orang yang mengatakan, "Saya begini ini karena Allah." Ya. Walaupun betul-betul karena Allah, walaupun betul-betul semata-mata demi mengikut jalan Allah, tapi masih tetap akan timbul rasa mengaku. Itu orang ikhlas. Tapi kalau orang diberi ikhlas, itu lain. Nanti perbedaannya itu. Ya. Terus apa kata malaikat Jibril? Apa tanda-tanda itu semua? Wahai Allah, dijawab oleh Allah, keadaan suatu ikhlas itu, ya, la yattali' alaihi malakun fayaktubah. Malaikat tidak akan mengetahui tentang keikhlasan seseorang. Malaikat tidak pernah akan bisa mencatat apapun yang ada di dalam hati seseorang. Ya, kalah dengan ilmunya wali. Ya. Yang dicatat oleh malaikat hanya apa yang nampak di zahir. Ya. Ini si fulan sembahyang zuhur, si fulan sembahyang asar, si fulan mengerjakan ini. Tapi apakah si fulan itu ikhlas atau tidak, sungguh-sungguh atau tidak kepada Allah, ini tidak bisa diketahui oleh malaikat. Ya, makanya kita menjadi anak Bani Adam ini apa? Sekali-sekali membuat bikin kejutan sama para malaikat hafadzah. Ya, harus membuat kejutan. Ya. Karena apa? Sekali tempo itu
dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi rawahu Abu Ya'la, ya, Allah berfirman pada malaikat hafadzah, uktubu li 'abdi kadza wa kadza, tulis mereka-mereka itu dalam mengerjakan ibadah ini, perjuangan ini itu mengingkari sahabat malaikat hafadzah. Tidak ada ma fi dzalika fi suhufina, tidak ada wahai Allah di dalam catatan-catatanku ini, tidak ada. Dijawab oleh Allah, kan nggak tahu hatinya. Ya. Jadi ini posisi ikhlas. Dan posisi ikhlas pun, apa firman Allah dalam hadis qudsi? Wala syaitanun fayufsidah. Setan pun tidak akan mengetahui tentang keikhlasan. Kok sanggup dia aku akan merusak dan mengganggunya? Tidak akan. Ya. Jadi dalam hal ini yang dijaminkan dalam Al-Quranul Karim, yang diselamatkan oleh Allah adalah hamba-hamba Allah yang diberi ikhlas oleh Allah. Ya. Cukup kita untuk memancing, ya, mereka-mereka yang mengatakan bahwa mereka betul-betul berikhlas kepada Allah, bahwa mereka betul-betul demi bangsa dan negara misalnya. Kita pancing beliau-beliau ini, ya, kita usik hatinya, ya, tuduhlah mereka, katakanlah mereka bahwa mereka bukan orang yang ikhlas kepada Allah. Atau kalau bisa kita rayu mereka, kita deketi mereka, ya, mereka ikut, kita ikut kelompok mereka. Begitu kita ikut, kita omongin mereka, sayang Bapak pemimpin, sayang Pak Kiai Ustaz, saya lihat Kiai ini begitu ikhlas, begitu ridho karena Allah, saya betul-betul mendukung. Tapi ada seseorang itu Kiai, pemimpin, yang tidak percaya dengan Kiai, yang tidak begitu terima dengan Kiai, dikatakan ini itu, bahwa Kiai kurang begitu ikhlas, kurang begitu demi bangsa dan negara. Bagaimana reaksinya? Marah apa tidak? Mempertahankan diri apa tidak? Hah? Membela diri apa enggak? Kalau masih ditunggangi oleh sifat-sifat begitu, perlu dipertanyakan keikhlasannya kepada Allah. Karena ini jaminan daripada Allah fil Quran wal hadis min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sudah, ya. Ikhlas. Kalau pendapat bahasa Indonesia itu ikhlas itu apa? Apa? Kira-kira Pak Sufyan, apa itu ikhlas itu? Hah? Tanpa pamrih. Pamrih itu apa? Pamrih itu? Hah? Tanpa mau, batas-batas kemauan yang mengganggu keikhlasan itu kira-kira kemauan apa? Pamrih apa? Hah? Pamrih duniawi. Dunia itu bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Mari kita pelan-pelan, ya, karena ini sering orang yang salah mengartikan. Ya, dunia itu bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Arab. Nah, ini jawaban mantan ketua LIPI yang kurang pas ini. Beliau menjawab Arab dan Indonesia. Kenapa beliau kok enggak menjawab Arab yang di-Indonesiakan? Ya harus teliti. Hah? Ya begitu kira-kira. Oh ya betul gimana? Kayak malaikat Jibril saja.
Ya malaikat Jibril begitu sekonyong-konyong datang ke Rasulullah mempertanyakan Rasulullah. Begitu dijawab oleh Rasulullah, beliaunya, ya betul, shadaqta, betul. Nah, sahabat bingung, ini siapaan sih lo nih? Ya, jadi apa? Kira-kira dunia itu apa? Kan? Sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan akhirat. Terus akhirat itu sendiri itu apa? Sesuatu yang kita alami yang telah meninggal. Itu yang dinamakan suasana akhirat, bukan akhiratnya. Ya. Jadi untuk definisi ini, ya kadang-kadang itu ada orang yang agak punya pendapat miring tentang thariqah. Kalau ada orang mengatakan, seorang ahlu thariqah mengatakan, kamu jangan ingat dunia, kamu jangan gini, besok di akhirat mesti orang itu akan menjawab, emangnya kalau nggak ingat dunia suruh zikir aja, emangnya gimana? Apa nggak mati apa? Nah ini menunjukkan kedangkalan dan kebodohannya di dalam masalah thariqah. Ya, saya katakan tentang definisi dunia wal akhirah. Coba, ya. Yang dinamakan dunia, dan akhirat, kullu ma yushghiluka 'anillah fahuwa dunya. Wa kullu ma yu'inuka 'ala Allah fahuwal ukhra. Apapun yang menghalangi, yang mendindingi, yang mengganggu kita untuk menghadap kepada Allah, itu namanya dunia. Apapun. Apakah itu berbentuk ilmu? Apakah itu berbentuk ibadah? Apakah itu berbentuk zikir? Kalau semua itu tidak bisa didudukkan pada kedudukan yang betul-betul yang akan diterima dan diridhoi oleh Allah, fahuwa dunyan. Para bapak ibu yang saya muliakan, saya kira insya Allah sudah cukup apa yang kami sampaikan. Dengan apa yang kami sampaikan dengan berkah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkah daripada guru-guru kita dan berkah daripada kedua orang tua kita dan berkah dari arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lebih-lebih berkah dan rahasia nur dari keniatan kita dan ikhlas kita dan kesungguhan kita di dalam hadir ini majelis. Semoga kita seanak 7 turun hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dianugerahi rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah, pengampunan oleh Allah, mendapatkan barakah, mendapatkan karamah, kemuliaan di sisi Allah, di dalam kita beribadah, di dalam kita berzikir, di dalam kita berjuang kepada Allah. Semoga kita makin istiqamah, makin tumakninah, merasa manis, merasa indahnya beribadah, berzikir kepada Allah, meraih suatu ma'rifah, meraih suatu mahabbah, sampai taqarrub di sisi Allah di dalam menghadapi hidup. Dan di dalam menghadapi kehidupan ini, semoga kita senantiasa diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam malapetaka, dari segala macam kerusakan, dari segala macam kezaliman, dari segala macam fitnah zahiran wa batinan di dalam kita, untuk memenuhi kewajiban, untuk memenuhi amanah kita. Semoga dilapangkan rezeki kita oleh Allah, dilancarkan, dimudahkan segala urusan rezeki kita oleh Allah, dan terlaksana kebutuhan kita, hajat kita, hajat dunyawiyah wal ukhrawiyah oleh Allah.
dan semoga kita oleh Allah diberi ridha dengan membawa husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dengan meraih syafaah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita di dalam meninggal akan diberi husnul khatimah. Di alam kubur kita akan dijemput oleh wali-wali Allah, oleh hamba-hamba Allah yang saleh, oleh kedua orang tua kita, dan kita akan diajaknya untuk bertemu dengan Rasulullah, dan di situ Rasulullah akan menerima kita semua dengan syafaahnya, dengan syafaahnya, dengan syafaahnya, dan Rasulullah akan mau membawa kita, membimbing kita ke hadirat Allah di dalam surga Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna ya Allah lanakunul khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, qurrata a'yun, qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wafri 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.